Kita berada di segmen perbincangan. Saya Eko Musakir akan memandu perbincangan terkait bagaimana langkah pemerintah provinsi dan juga pemerintah kota Makassar yang sudah mengambil kebijakan untuk menanggulangi atau mencegah penyebaran virus corona di Makassar dan juga di Sulawesi Selatan. Di studio sudah ada Humas ID Makassar, ada Dr. Mukhlis Muksin. Oke, Wahyudin Muksin maksud saya, dan juga di ujung sebelah sana ada Al-Hidayat Samsu, anggota DPRD Komisi D Makassar. Ya. Selamat pagi Bapak-Bapak. Pagi. Salam corona kata Salam. Pak Dokter. Itu salam corona yang baru dari Dokter Wahyudin. Nah, saya ke Dokter Wahyudin dulu, Pak. Dok, pemerintah provinsi dan pemerintah kota ini sudah mengambil kebijakan bagaimana mengantisipasi penyebaran virus corona. Apakah ini sudah dianggap baik atau seperti apa? Ya. Makasih. Sebenarnya langkah-langkah inilah yang harus dilakukan. Karena ada dua hal yang harus kita pikirkan dalam penanganan corona ini. Pertama, isolasi. Isolasi itu membatasi orang ruang gerak virus ini beredar dari dalam atau dari luar. Kenapa? Dengan adanya lokalisasi atau isolasi di sini, itu bisa orang memiliki antibodi secara sendirinya. Kenapa? Anggaplah kita flu, sesama 4 orang flu, maka antibodi kita akan terbentuk secara otomatis. Virus corona ini memang lagi heboh karena pergerakan dan penyebarannya sangat cepat. Dia ditemukan November, sekarang Februari, seluruh dunia sudah terjangkit, berbeda dengan flu burung misalnya yang terlalu lambat atau hanya daerah-daerah tertentu. Dengan adanya himbauan seperti ini, maka penyebaran daripada virus corona ini bisa kita minimalkan. Contoh umpamanya dengan tangan. Tangan ini masa inkubasi virus itu 10 menit. Jadi disarankan untuk selalu cuci tangan. Setiap 10 menit? Sesering mungkin 10 menit. Tapi maksudnya kalau kita ketemu sama benda atau sama orang, itu 10 menit. Kalau baju itu 9 jam. Baju. Kalau logam kayak lift dan lain sebagainya itu 12 jam. Nah, makanya kita perlu selalu siap siaga karena kita tidak tahu kapan kita sentuh logam, kapan kita dapat baju. Jadi saran saya kepada semua masyarakat bahwa kalau memang kita sedang bepergian atau memang mobilisasi terlalu padat, dengan adanya wabah virus corona ini, lebih baik pas kita pulang langsung cuci semua pakaian, baju dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kita tidak tahu yang mana dan kapan kita terkena daripada virus corona ini. Sebab virus corona ini tidak ada menimbulkan rata-rata gejalanya, langsung kena, langsung ditahu bahwa itu virus. Berbeda kalau kita mau demam atau meriang, itu pasti ada gejala-gejalanya kayak flu, batuk-batuk, dan sebagainya. Nanti saya akan lebih banyak ke sana soal bagaimana gejala-gejalanya. Tapi saya ingin bertanya dulu, seperti pengurangan aktivitas di luar, penghilangan Car Free Day yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar, ini seberapa efektif? Sangat efektif. Sangat efektif. Kenapa? Karena kita ini semua pembawa virus. Yang kita tidak tahu, di saat antibodi kita lemah, maka virus itu atau penyakit itu atau bakteri itu masuk. Dengan membatasi, maka itu membuat median atau pola atau cara virus ini bermutasi itu semakin sempit ruangnya. Makanya cara ini efektif. Saya beralih dulu ke anggota DPR, Pak Hidayat. Pemerintah kota juga sudah mengambil kebijakan untuk mengurangi aktivitas di luar, kebijakan meliburkan sekolah, mengurangi aktivitas ASN, menghilangkan Car Free Day. Pengawasannya ini seperti apa? Ya, jadi hari Senin kemarin PJ Wali Kota baru menetapkan kebijakan sikap daripada corona ini. Tapi sebelumnya dari hari Jumat, dari Kamis itu saya sudah berbicara di beberapa wartawan. Saya mendesak secepatnya untuk PJ Wali Kota mengkampanyekan pencegahan virus corona ini. Artinya dan akhirnya katakan ini agak terlambat? Saya pikir ini kami mengapresiasi sikap PJ Wali Kota yang kami hormati ini, tetapi ini
cukup terlambat cukup untuk terlambat. sikap daripada ini. Itu satu poinnya ya. Mengingat yang ada yang di Surabaya sudah lama dilakukan, di Jawa Tengah, di Jakarta sudah lama dilakukan hal yang seperti ini. Tetapi inilah fast respon daripada pemerintah sekarang ini. Nah, olehnya karena itu saya pikir pemerintah pusat, yaitu Bapak Presiden Jokowi, sebelum adanya corona ini sudah memikirkan bagaimana terjadinya virus corona ini dengan konsep, yaitu yang impres yang dilakukan Pak Jokowi nomor 4 tahun 2019 terkait peningkatan dan kemampuan dalam pencegahan dan mendeteksi wabah penyakit ini, itu sudah dikonsep oleh Pak Jokowi. Nah, tetapi yang struktur daripada menteri, gubernur dan wali kota itu perlu memahami impres daripada yang diusulkan oleh pada pemerintah pusat ya. Nah, olehnya karena itu saya melihat sikap daripada Kota Makassar ini yang kemudian jawaban perlu ditunggu daripada instruksi daripada gubernur. Nah, tapi dalam konsepnya Kota Makassar ini dengan meliburkan anak sekolah, dengan mengurangi kegiatan ASN maupun swasta dan lain-lain sebagainya, begitu menghimbau, itu sangat baik dan sangat solutif untuk corona ini. Tapi yang menjadi soal sekarang adalah saya lihat dari media sosial dari Disnaker, Dinas Kesehatan Kota Makassar membuka di Dinas Kesehatan Kota Makassar membuka seluruh warga Kota Makassar ketika ada memiliki indikasi-indikasi flu atau batuk dan lain-lain sebagainya, langsung saja datang ke Dinas Kesehatan Kota Makassar. Tetapi menurut saya kalau hanya pemerintah membuka hanya satu, tetapi tidak membuka seluruh puskesmas, perangkat-perangkat yang ada di daerah Kota Makassar, itu kurang bisa mampu mengakomodir seluruh masyarakat yang ada di Kota Makassar. Sehingga inilah yang menjadi sebenarnya pemerintah harus membuka seluruh puskesmas-puskesmas yang ada di Kota Makassar sehingga bisa menjawab kepanikan masyarakat yang ada di bawah dengan mengecek dan lain-lain sebagainya. Nah, yang menjadi soal yang menurut saya menjadi kebijakan yang baik yang dilakukan 2 minggu libur dari tanggal 16 sampai tanggal 31. SD dan SMP maupun SMA dan SMK itu diliburkan. Nah, pertanyaan saya kepada pemerintah Kota Makassar, apakah ini kan SD dan SMP akan melanjutkan ujian praktek, ujian sekolah dan ujian-ujian itu. Bagaimana kemudian 2 minggu ini persiapan anak-anak itu dalam rangka masuk di ujian itu? Nah, pertanyaan saya, apakah ASN ini tetap digaji dalam 2 minggu? Tentu tetap digaji. Nah, perlu daripada pemerintah hadir untuk mengakomodir seluruh ASN ini, para guru mengontrol anak-anaknya kemudian tetap belajar di rumah dengan platform online. Nah, pertanyaannya apakah kita sudah memiliki platform online itu? Belum. Nah, olehnya karena itu banyak solutif yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka untuk tidak perlu pemerintah berpikir secara simbiosis mutualisme, tidak hanya pencegahannya, tetapi untuk mempersiapkan pada ujian dan persiapan kita nantinya. Oke, kalau saya tangkap sebenarnya banyak kritikan mau saya ketika surat edaran ini dibuat baik pemerintah kepada pemerintah Kota Makassar. Artinya apakah sebelumnya saat kebijakan ini dibuat DPRD dilibatkan atau tidak sama sekali? DPRD dilibatkan di dalam konteks ini, tetapi karena ini sudah urgensi, karena ini sudah darurat, maka dilakukan komunikasi langsung saja di Balai Kota, rapatnya penentuan itu, dan dengan diundang oleh hadir Ketua DPRD Kota Makassar. Nah, tetapi yang menjadi kekhawatiran kami bahwa kita di DPR punya konstituen yang begitu banyak yang kemudian panik dalam hal ini. Nah, perlu Dinas Kesehatan Kota Makassar juga membangun komunikasi dengan DPRD Kota Makassar dalam rangka untuk menyampaikan apa yang menjadi permasalahan di itu. Karena kitalah perwakilan daripada masyarakat. Tapi dalam itu sudah dilakukan hal yang seperti itu. Nah, saya paling berharap kepada Dinas Kesehatan dan pemerintah Kota Makassar sekarang tetap cepat membangun manajemen darurat, krisis centernya di setiap puskesmas yang ada di seluruh Kota Makassar, untuk bagaimana seluruh masyarakat ketika adanya kepanikan, indikasi-indikasi itu langsung mengecek persoalan itu. Kemudian yang kedua adalah pemerintah Kota Makassar, saran saya adalah harus ada langkah-langkah pembatasan penularan
yang dilakukan oleh yang ada di Singapura. Di Singapura itu walaupun kekhawatiran yang di Singapura berbeda, sudah it's totally driven sama di Makassar. Makassar belum terlalu parah, dan juga tidak parah juga. Di Singapura itu dilakukan karena menurut Universitas Harvard itu 1 meter atau 2 meter kalau tidak salah yang jaraknya, ya, social distance-nya itu. Nah, di Singapura dilakukan itu 1 meter dan itu. Nah, itu juga dilakukan oleh pemerintah dalam itu. Kedua adalah saya sangat berharap kepada pemerintah Kota Makassar, fungsikan birokrasi yang ada di Kota Makassar. Pemerintah punya power yang besar. Sebelum mengambil sikap, domain dalam mempromosi kampanye pencegahan ini, domainnya itu lebih cenderung kepada swasta, tetapi belum ada dalam pemerintah. Nah, harapan saya, pemerintah juga bisa kemudian menginstruksikan kepada seluruh kepala dinasnya sudah dilakukan di hari Senin, tetapi juga diinstruksikan kepada camatnya. Camatnya menginstruksikan kepada lurahnya, lurahnya instruksikan kepada RW-nya, RW-nya instruksikan kepada RT-nya, sehingga model-model kayak Pak Dokter tadi menyampaikan bahwa cara mencuci tangan dan lain-lain sebagainya itu dapat kepada masyarakat. Tidak hanya pendekatan secara online, tetapi pendekatan secara offline yang dilakukan birokrasi pemerintah. Oke, nanti saya lanjutkan ke Pak Akhir. Saya ke Dr. Rodok. Tadi ada sedikit kritikan yang saya tangkap bahwa cukupkah fasilitas kita termasuk di puskesmas di Makassar untuk bisa minimal mengetahui bahwa ini gejala corona atau seperti apa? Harus diakui bahwa alat untuk mendeteksi orang corona atau tidak itu hanya 2. Harus masih ada di Gatot Subroto dan ada di Surabaya. Artinya di sini kita belum ada? Belum. Yang bisa kita ketahui adalah gejala-gejala. Gejala-gejala yang seperti yang di info selama ini adalah jika ada demam, flu, batuk, lebih bagus langsung ditanya 15 hari ke belakang dia dari mana. Itu baru upaya trackingnya itu baru diubah. Terus yang kedua adalah saya sepakat dari Pak Hidayat bahwa perlu cepat ada infrastruktur puskesmas. Namun itu bukan menurut saya perlu dibarengi dengan bagaimana home care ini jalan. Misalnya masyarakat ke puskesmas yang sudah mungkin saja suspek corona, penyebarannya kan lebih masif. Lebih bagus pemerintah kota menyiapkan ambulans atau tadi dibilang brigade siaga corona atau apalah namanya nanti, itulah yang akan menjemput pasien-pasien, makanya dikasih call center yang bisa dihubungi kapan saja, sehingga pada saat warga menelpon, maka pemerintah kota atau dinas kesehatan atau tim yang dibentuk oleh pemerintah kota itu langsung terjun ke rumah yang bersangkutan. Artinya lebih aktif ya pemerintah kotanya? Aktif, karena kalau masyarakat yang datang, bagaimana penyebarannya? Berarti dia menyebar, anggaplah dia ke puskesmas. Dia duduk beberapa jam. Dia batuk. Tentunya di area itu sudah terinfeksi. Makanya harus diisolasi betul. Jadi kalau datang, langsung dijemput oleh home care, sudah siap dengan alat-alatnya, dengan pakaian-pakaiannya, itu juga perlu. Sehingga penempatan puskesmas ini, masyarakat pun harus tahu bagaimana SOP, karena bisa saja niatnya untuk menempatkan puskesmas tapi tidak dibarengi oleh infrastruktur yang bagus, ya sama saja. Kalau boleh saya tahu, kita punya ruang isolasi di Makassar itu hanya di mana-mana kan saja? Ada beberapa saja di sini, kayak Rumah Sakit Faisal, Wahidin, terus di Wahidin Sudirohusodo, itu kan memang beberapa rumah sakit yang dirujuk untuk bisa menangani pasien-pasien daripada suspek ataupun orang yang dinyatakan positif corona. Namun sebenarnya pemerintah ini antara Makassar dan provinsi harus kerjasama. Contoh, kemarin kita dihebohkan dengan adanya tenaga asing dari Cina 49 itu datang dari Kendari, dan ternyata itu benar karena dia lewat Thailand. Dia dari Thailand, dia masuk ke Bandara Soekarno-Hatta, KKP, hanya dikasih surat izin layak jalan tapi tidak diisolasi, tidak disterilkan. Ini kan kebablasan menurut saya. Makanya ini perlu kerjasama. Ibaratnya kalau kita perang, ini adalah kita perang corona. Lintas sektoral harus terlibat.
Karena kalau tidak, susah. Kalau tanggung jawab dokter saja, tanggung jawab para medis saja, susah. Oke. Susah. Dok, Harus. nanti kita lanjut lebih banyak lagi. Nah, kita juga mau tahu bagaimana sebenarnya minimal kita mencegah untuk diri kita sendiri supaya tidak terkena virus corona, dan juga nanti kita akan berbincang bagaimana dengan beberapa ASN yang diliburkan atau tidak efektif secara pekerjaan karena atas surat kebijakan ini. Nah, kita akan bahas nanti seusai jeda. Surat edaran yang dikeluarkan pemerintah Kota Makassar disambut baik, juga ada kritikan di dalamnya. Nah, sementara itu dari pihak dokter juga sudah memberikan beberapa saran agar kita terhindar dari penyakit atau virus corona ini. Nah, kita akan lebih banyak berbincang lagi kepada kedua narasumber saya hari ini. Nah, saya ke dokter dulu. Dok, kita lanjutkan yang tadi. Sebenarnya bagaimana sih antisipasi diri kita yang paling sederhana supaya kita tidak terkena corona ini? Yang pertama adalah pola hidup sehat. Oke. Apapun itu, kalau tubuh kita imunnya rendah, penyakit apapun akan muncul. HIV/AIDS itu ada, bisa membunuh karena bukan HIV/AIDS-nya, tapi yang dia serang adalah kekebalan tubuh. Kekebalan tubuh kita di bawah standar, penyakit apa yang duluan masuk, itu yang membuat meninggal daripada penderita HIV/AIDS. Kata kuncinya adalah antibodi. Kalau antibodi kita kuat, virus atau bakteri itu akan mental. Dalam ruangan ini pun, seandainya ini mata telanjang, begitu banyak debu, begitu banyak bakteri yang tersebar dari semua ini. Tapi karena kita punya imun bagus, maka kita tetap sehat dan bisa berbicara seperti ini. Makanya saran saya adalah pertama, pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu apa saja? Pertama, yaitu makan buah-buahan, kurangi dulu air es, mengurangi supaya flu, jangan dulu flu. Pokoknya kita yang hangat-hangat. Intinya supaya kondisi tubuh kita tidak sakit. Olahraga yang cukup, dan yang paling utama adalah hindari keramaian jika tidak sangat urgent. Itu masukan dari dokter. Nah, saya ke Pak Hidayat dulu. Pak Hidayat, kebijakan sudah diambil. Apakah sudah ada anggarannya? Untuk sementara ini kita dari DPRD Kota Makassar khusus Wabil khusus Komisi D belum membahas terkait anggaran ini. Mungkin dekat-dekat ini kita akan bahas juga terkait anggaran yang dilakukan ini, karena ini corona ini datangnya tiba-tiba, makanya perlu memang pemerintah Kota Makassar mengambil kebijakan yang cepat juga dalam konteks ini. Kapan rencana pembahasan anggarannya? Karena saya yakin ini tidak sedikit, karena lumayan panjang akan ke depan ini. Iya, jadi kami tunggu saja pihak daripada pemerintah datang menyurat ke Komisi D membicarakan terkait anggarannya ini. Komisi D sangat open, sangat fast respon ketika pemerintah cepat ingin membahas ini. Walaupun pemerintah tidak hadir, Komisi D berinisiatif untuk memberikan surat untuk membahas terkait anggarannya ini. Adakah bocoran untuk saat ini berapa anggaran yang disiapkan? Kemungkinannya? Untuk sementara kami belum ada membahas terkait anggarannya, tetapi 1, 2 hari atau 3 hari minggu ini insya Allah kita juga mudah-mudahan membahas anggarannya secepat mungkin, karena dalam konsep program Pak PJ Wali Kota ini perlu membutuhkan anggaran dalam rangka untuk penyegaran mengedukasi masyarakat. Itu perlu anggaran juga, itu seperti puskesmas dan dinas kesehatan perlu anggaran, karena kita APBD Kota Makassar sudah diketok untuk dinas kesehatan. Tapi dalam perjanjian konteks virus COVID-19 ini perlu ada anggaran lebih daripada itu. Soal kita tidak hanya soal anggaran, sebenarnya ada pengawasan lain yang perlu diperhatikan juga, dampak ke belakang dari corona ini, karena saya yakin tidak hanya soal sekolah yang diliburkan, ASN aktivitasnya, mungkin juga akan ada dampak harga barang-barang yang akan naik segala macam. Itu seperti apa nanti pengawasannya? Ya, jadi kami tetap berkomunikasi bersama di Ibu Dinas Kesehatan Kota Makassar membicarakan terkait persiapan sandang dan pangannya masyarakat ini. Kesiapan semuanya terkait makanannya, persiapan obat-obatnya dan lain sebagainya. Tetapi
karena komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah tidak insentif, tidak baik dengan DPR Kota Makassar, maka kalau kami dengar dengan Bapak Presiden Jokowi itu sama cukup. Jadi kepada masyarakat Kota Makassar, warga Kota Makassar, jangan panik terkait bahan-bahan yang ada di pasar. Semua menurut Pak Jokowi dan beberapa menteri itu cukup untuk kita subsidi bersama. Dokter, saya ke dokter. Apa yang sebaiknya kita lakukan? Karena kalau saya lihat selama ini yang paling booming adalah orang membeli masker, membeli hand sanitizer. Itu seperti apa? Apakah ini sesuatu yang benar atau ya seperti apa? Ini bentuk kepanikan yang menurut saya terlalu lebay. Oke. Lebaynya di mana, Dok? Ada. Pertama, sebenarnya masker itu memang betul bagus, tapi untuk yang sakit. Untuk yang sakit. Jadi kalau yang sehat tidak mesti, tapi bukan berarti salah. Itu satu. Yang kedua, hand sanitizer itu kalau habis di pasaran bisa kita buat hand sanitizer yang alami, yaitu bawa saja alkohol 70%, isi air sabun, selesai. Itu saja. Ya, selesai persoalan. Tapi ya, sekarang banyak ini dibuat hand sanitizer produk rumahan sendiri. Ya, mungkin saya apa-apa. Amankah itu? Aman. Sabun yang tiap hari kita cuci jauh lebih efektif daripada hand sanitizer yang dijual. Itu efektif membunuh bakteri yang ada di tangan, kuman-kuman. Jadi bagi masyarakat yang tidak mendapatkan, tidak usah sedih atau patah hati. Pokoknya intinya ada yang paling bagus sabun. Sabun cair kita bentuk dalam bentuk botol, kita buat sendiri. Itu jauh lebih efektif. Jauh lebih efektif. Kenapa? Karena dia jatuh lewat air. Kalaupun kita syaratnya air mengalir ya? Iya, air mengalir. Kalaupun kita sudah sebagai umat Muslim pamannya sholat 5 waktu sudah selesai persoalan. Nah, pertanyaannya adalah sisa tinggal kita mengantisipasi tangan. Yang paling utama tangan. Karena ini tanganlah sumber infeksi yang paling utama. Atau ketemu pipi ke pipi, kalau orang cium pipi kiri, cium pipi kanan, gitu kan. Nah, makanya itu yang perlu. Dan ingat, virus corona ini memang lagi mewabah, tapi tidak perlu kita terlalu berlebihan atau takut sekali. Karena banyak juga yang kena sembuh. Seperti yang kemarin ada yang 3 yang di Jakarta. Nah, contohnya kayak gitu. Seandainya 10 kena 10 mati, nah, berarti itu memang bahaya. Tapi kalau 10 kena 6 sembuh, 4 mati, berarti kan ada besar kemungkinan untuk sembuh. Dan sekali lagi bahwa kalau saya pribadi, virus corona ini, tolong kalaupun ada, jangan panik. Yang kedua, jangan percaya terhadap berita-berita bohong. Makanya kami dari IDI akan membentuk yang namanya pusat informasi virus corona, di mana akan kerjasama bisa saja dengan pemerintah kota, dinas kesehatan, dan rumah sakit swasta untuk memberikan informasi yang update. Kan selama ini ada bersebaran virus corona ada di Wahidin, di foto orang yang lagi meninggal, padahal mungkin kejadiannya bukan itu. Memang kayak gitu kan. Akhirnya semua di share kiri kanan, ada begini. Membuat kepanikan di mana-mana. Dan yang paling utama kalau menurut saya pribadi adalah bagaimana supaya lingkungan rumah kita jaga lebih ekstra ketat. Kita ini bapak-bapak yang mungkin sibuknya di luar, setelah pulang cuci langsung pakaian, nggak usah pakaian itu dipakai lagi besok. Langsung cuci ya, walaupun konsekuensinya habis di biaya sabun, tapi itu lebih efektif. Saya ingat pernyataan Menteri Kesehatan soal deterjen yang bisa membunuh virus corona. Itu seperti apa penjelasannya? Iya, itu deterjen intinya begini, itu virus corona akan mati di air. Akan mati di air, makanya cucilah tangan sesering mungkin dan jangan tergantung ke satu produk yang ternyata di rumah ada dan murah. Begitu. Dan masker ini, ingat Ki, masker ini dia punya daya batas juga, tapi lebih bagus jika ada masker daripada tidak sama sekali. Itu tadi kan soal perlindungan kebersihan, perlindungan mulut segala macam. Hand sanitizer gitu kan buatan juga, bukan sabun. Saya mau seperti ini, Dok.
itu bagian luarnya. Kalau saya mau berbicara bagian dalamnya, konsumsi atau makanan apa yang perlu dikonsumsi untuk memperbaiki kekebalan tubuh? Sekarang begini, logikanya di era corona ini hentikan dulu diet. Pokoknya makan saja. Intinya jangan lapar istilahnya. Pokoknya jangan sampai kita punya imun rendah. Mau makan saja. Jangan dulu hitung diet, karena bentuk yang paling utama adalah bagaimana kita punya dalam tubuh ini. Kan kalau kita makan itu usus dan lain sebagainya itu membesar, saraf-saraf membesar. Nah, dengan adanya aliran darah yang baik, tentunya itu imun kita membaik. Makanya saran saya makan saja, tidak usah dulu pikir diet. Karena dengan itu imun kita akan otomatis baik. Nanti kita lanjut lagi, Dok. Saya ke Pak Hidayat. Hidayat, pemerintah Kota Makassar juga mengambil sebuah kebijakan, satunya adalah meliburkan Disduk Capil. Ini seperti apa pengawasannya nanti? Ini kan bisa saya katakan masyarakat nanti tidak bisa terlayani dengan baik, loh. Ya, jadi terkait capil itu itu di Komisi A, tetapi kebijakan yang dilakukan pemerintah itu juga sangat baik, karena menurut saya memang harus ada disiplin kebijakan. Artinya kalau misalnya semua libur, diliburkan semua, artinya kerja di rumah, karena kesehatan yang paling penting daripada yang lain. Nah, olehnya karena itu terkait dengan ini perlu juga memang ada sentral yang kemudian lurah tetap aktif kok. Ada beberapa staf yang hadir di sana, masyarakat bisa langsung saja ke sana. Tapi untuk sementara ini memang dihimbau kepada masyarakat tetap lebih berbanyak spend time, lebih banyak di rumah daripada di luar untuk mencegah virus corona ini. Bagaimanapun konsep daripada pemerintah yang dilakukan, bagaimanapun anggaran yang banyak, tanpa karakter pemahaman edukasi masyarakat itu juga tidak bisa terlaksana kalau dilakukan masyarakat. Olehnya karena itulah tujuan pemerintah. Saya sangat support kebijakan itu terkait capil. Tidak ada dulu kegiatan untuk sampai tanggal 31 ini. Jadi menurut saya itu sangat baik, merupakan satu himbauan kepada masyarakat kerja dan belajar dan mengajar di rumah saja dulu. Dok, ini yang mau saya tanyakan. Ketika seseorang itu mungkin mengalami keluhan-keluhan mirip corona dan mulai mengkhawatirkan diri sendiri, seperti apa sebenarnya penanganan yang bagus? Mungkin ini saran bagi pemerintah kota, dinas kesehatan seperti apa? Makanya tadi Pak Hidayat sudah cocok sebagai perwakilan daripada rakyat di DPR. Memang harus keterlibatan pemerintah yang besar, karena dengan keterlibatan pemerintah ini semua power bisa untuk rakyat. Karena rakyat ini sebagian besar pertama mungkin tidak paham soal apa itu sebenarnya virus corona. Dan yang kedua adalah penyebaran dari virus corona ini bagaimana. Yang ketiga, apa-apa yang harus dilakukan untuk mengantisipasi daripada virus corona ini, kan tentunya butuh edukasi. Dan edukasi ini tentunya harus dari pemerintah. Dan yang paling penting menurut saya adalah bagaimana pemerintah ini hadir di tengah-tengah rakyat tapi tidak membuat panik. Karena jangan sampai terlalu overacting juga pemerintah, maunya untuk menyampaikan tapi kesannya menakut-nakuti. Ini itu beda tipis sepertinya. Iya, itu perlu, karena penyampaiannya itu harus seelegan mungkin supaya tidak ada kepanikan di warga. Kalau tidak ada kepanikan di warga, tentunya ini tidak akan berdampak terhadap contoh kayak penimbunan sembako yang menurut saya tidak perlu, karena penyakit ini ada yang sembuh, yang kena banyak yang sembuh. Sehingga kalau kita melempar dadu, berapa angka 6, berapa angka 5, tentunya lebih banyak angka 6 pemain kesembuhan mewakili, atau angka 5 yang meninggal, lebih banyak yang sembuh. Berarti tidak usah takut. Terakhir, Dok, kita masih aman kan dari suspek corona di Kalau Makassar? Suspek banyak. Kalau ada angkanya, Dok? Ya, ada masih puluhan. Tapi yang positif itu sampai saat ini alhamdulillah belum ada, dan mudah-mudahan tidak ada. Namun pemerintah khususnya pejabat-pejabat ya kayak Pak Hidayat ini sebagai pejabat publik tentunya harus membatasi diri juga, karena jumpa dengan orang sesering mungkin itu bahaya. Makanya orang-orang yang paling rentan kena adalah orang-orang yang mobilisasi banyak. Dan yang kayak di Wuhan itu karena penduduknya sudah banyak sekali.
Makanya perlu isolasi, pembatasan ruang gerak supaya bisa ditahu, oh ternyata ini sakit, ini tidak. Dan yang kedua adalah bagaimana menghimbau kepada masyarakat, yang paling utama adalah pola hidup sehatnya bisa betul-betul terjadi. Karena kalau biar kita di rumah terus, tapi kalau Pola kita hidupnya tidak bagus, melakukan pola hidup sehat, ya sama saja. Oke, itu yang saya tangkap. Jadi tetap waspada, tidak perlu panik, Tidak perlu dan tetap panik. menjaga Dan jangan percaya kesehatan. hoax, berita-berita yang tidak itu benar. juga sebenarnya Ah. salah satu masalah yang Oke, terima kasih Bapak-Bapak sudah ke studio Kompas TV untuk berbagi informasi kepada kami. Dan saudara, itu tadi perbincangan saya dengan Humas ID Makassar dan juga anggota DPRD Kota Makassar.